Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat beribadah pada siang hari ini. Mari sama-sama kita mau fokus di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih. Saat ini Engkau tibakan kami di rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau pada siang hari ini. Bebaskan setiap kami Tuhan untuk memuji Engkau lebih lagi, lebih dalam lagi Tuhan. Sebab kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap kasih-Mu di dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mendengar seruan setiap doa kami dan setiap pujian kami Tuhan. Mari bawa hatimu, datang lebih lagi kepada Tuhan. Thank you Jesus. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena jadikanku baru, sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Mari katakan.
kita pada siang hari ini. Sebab itu bersuaralah bagi nama Tuhan. Sembah Dia, puji namanya. Membuat kami sesuai rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi kepunyaan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir di tempat ini. Thank you Jesus. Thank you Tuhan. Kami selalu bersyukur padamu Tuhan. Kasih-Mu terlalu besar bagi kami Tuhan. Kami gak dapat balas dengan apapun Tuhan. Tapi pada siang hari ini kami mau nyatakan kami milik-Mu sepenuhnya Tuhan. Kau yang menggenggam setiap tangan kami. Kau yang ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami adalah milik-Mu Allah. Tuhan selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Dalam setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kami semua baik adanya. Bahkan saat ini Tuhan, di dalam ibadah yang kedua ini, kami terus berseru memanggil nama Tuhan dan mengungkapkan bahwa kami ini adalah milik-Mu. Kami bukan milik diri kami lagi Allah, tetapi sepenuhnya milik Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan sekarang ya Tuhan, dalam ibadah yang kedua ini, umat Tuhan sudah ada di dalam rumah-Mu. Sekarang Tuhan, kami siap dibuka hati kami oleh kuasa Roh-Mu. Kami siapkan hidup kami untuk dibukakan oleh Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Allah. Supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Boleh mengerti lagi tujuan maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh kami dibawa oleh Tuhan sampai kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, melalui pimpinan Roh Allah, kami menyerahkan ibadah kami yang kedua. Di dalam pengurapan Tuhan, anak-anak-Mu melayani. Firman Allah ditaburkan dalam pengurapan Allah. WL, singer, pemain musik, menaikkan pujian, mengagungkan Tuhan dalam pengurapan Allah. Dan kami semua jemaat Tuhan yang hadir, semua kami diurapi oleh Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kuasa Tuhan boleh nyata. Oleh sebab itu kami buka ibadah yang kedua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini karena Tuhanlah yang memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Boleh lebih keras lagi shalom. Shalom. Siap bersuka cita bagi nama Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Hatiku penuh nyanyian Tuhan. Memuji namamu Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
lebih lagi ya untuk memuji nama Tuhan. Kita percaya api kemuliaan Tuhan tercurah bagi setiap kita. Amin. Boleh kasih sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan tangan kita ke depan. Inilah tiang-tiang gereja yang dipersiapkan oleh Tuhan. Kita dukung mereka dengan doa. Dengan hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mempersiapkan kehidupan kami sejak kami masih dini
menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan terbuka, gereja Tuhan tempat, gereja Tuhan adalah rumah di mana umat-Mu beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Demikian Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ibadah sekolah minggu diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan hadir, kasih Tuhan nyata, anak-anak Tuhan dilawat, Tuhan sendiri menyatakan kuasa-Mu. Firman Tuhan didengar, firman Tuhan diperdengarkan, firman Tuhan disampaikan. Guru-guru sekolah minggu dalam pengurapan Allah, semua orang tua murid diberkati, berkenan di mata Allah dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat yakin ya Tuhan, semua kami yang hadir pada hari ini, saat ini ada dalam rumah Tuhan, semua kami layak diberkati karena Tuhan sudah menuntun mereka datang ke rumah Tuhan. Kami persilahkan kuasa Tuhan, kami persilahkan kasih Allah, kami persilahkan tangan Tuhan menjamah, merawat mereka sehingga mereka memiliki iman yang bertumbuh sejak kecil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengimani, sebagaimana Tuhan memberkati ibadah kami di tempat ini, ibadah umum, demikian juga Allah memberkati anak-anak sekolah minggu, ibadah mereka berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Guru-guru dipakai dengan luar biasa, penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan mereka untuk diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Mari tetap buka hatimu di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau nyatakan, kita mau selalu terhubung dengan Tuhan. Sebab Tuhan melayakkan setiap kami untuk selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih. Haleluya Yesus. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku
Benar Bapa, firman mula dasar daripada hidup kami Tuhan, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah yang kedua ini kami bersyukur Tuhan memberkati ibadah yang pertama, dan kami bersyukur juga Tuhan akan memberkati ibadah kami yang kedua ini. Terima kasih kami sudah menyanyi, memuji, menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disanjung. Saatnya kami Tuhan akan duduk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur oleh karena Tuhan baik. Amin. Tuhan tidak pernah tidak baik. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan tema kedewasaan penuh. Kalau kita melihat dewasa dari fisik, ya mungkin kita lihat badannya besar, badannya tinggi. Kalau kita lewat dari umur, ya mungkin kita lihat kalau sudah mempunyai KTP 17 tahun, berarti sudah dewasa. Tapi dalam undang-undang ayat 33 dikatakan di sana 21 tahun itu dianggap ya dari undang-undang itu telah dewasa. Ya. Nah, ada beberapa hal ciri-ciri seorang dewasa yang kita lihat di dalam kehidupan seseorang. Yang pertama-tama itu memiliki watak yang tenang di dalam bertindak, dalam berbuat. Kemudian penuh dengan tanggung jawab dalam segala hal dalam hidupnya, dalam segala tugas, pekerjaan, apapun yang diberikan kepadanya, selalu penuh dengan tanggung jawab. Kemudian, dia lebih cenderung percaya pada dirinya sendiri, bahwa dia menganggap bahwa dia mampu untuk melakukan apa yang terjadi dalam hidupnya. Kemudian lebih bisa berempati atau bersimpati atau berbelas kasihan kepada orang-orang di sekelilingnya. Kemudian mampu mengenali atau mengendalikan perasaannya, ya, tidak mudah meledak-ledak, berpikir panjang, tidak serta-merta mengambil jalan pintas yang merugikan dirinya sendiri, termasuk merugikan orang-orang di sekelilingnya. Kemudian mampu menyelesaikan konflik tanpa konflik. Jadi masalah itu diselesaikannya bukan dengan masalah, tetapi memberikan jalan keluar atau memberikan pandangan sehingga masalah itu dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian dapat mengelola stres dengan sehat. Dalam arti tidak stres berkepanjangan, tidak panik, tidak stres itu menjadikan dia frustrasi, tetapi dia dapat mengelola hidupnya, jalan pikirannya, perasaannya dengan baik sehingga hidupnya boleh menjadi berkat, menjadi contoh bagi orang-orang yang melihatnya. Nah, bagaimana supaya seseorang itu dapat dikatakan dewasa? Berarti harus ada yang dilihat, harus ada yang dicontoh, harus ada yang menjadi panutan, harus ada yang dia buat menjadi pribadi yang benar-benar menjadi panutan atau contoh atau teladan di dalam kehidupannya. Nah, kita akan melihat di dalam firman Tuhan Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Bagaimana seseorang itu dikatakan kedewasaannya penuh. Filipi 3 ayat 10 sampai 16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, untuk mencapai kedewasaan rohani itu, seperti yang katakan tadi, banyak hal yang harus kita lalui, banyak hal yang harus kita hadapi di dalam setiap kehidupan kita. Baik itu dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk sekalipun. Karena itu akan menuntun kita, karena itu akan menjadikan kita lebih mengerti banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, untuk mencapai pertumbuhan itu kita perlu mempunyai sasaran. Untuk mencapai kedewasaan itu berarti kita harus melihat seseorang yang menjadi contoh. Atau kita katakan itu menjadi tujuan hidup kita atau menjadi goal, apa yang harus saya capai, apa yang harus saya raih, apa yang harus saya hasilkan dari pertumbuhan iman saya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-10, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita mau seperti seseorang, berarti kita harus melekat kepada orang tersebut. Kalau kita mau seperti seseorang, kita berarti harus bergaul erat dengan seseorang itu. Kalau kita mau seperti seorang itu, berarti kita harus menggabungkan diri, melekat, ya, memberikan diri kita mendekat kepadanya, bersama-sama dengannya, ya, di dalam setiap tindakan, sehingga kita dapat melihat apa yang dia perbuat, sehingga itu dapat kita contoh. Ya. Hubungan senantiasa terjalin dengan baik seperti pujian tadi. Terhubung selalu dengan Tuhan. Terhubung dengan seseorang. Kata Rasul Paulus, yang kuhendaki ialah mengenal Dia. Bagaimana caranya supaya mengenal? Berarti kita harus dekat dengan seseorang itu. Kalau kita mau mengenal Tuhan, mari kita masuk dalam persekutuan. Mari kita masuk dalam membaca firman Tuhan. Di dalam ibadah-ibadah. Di dalam kegiatan kerohanian. Itulah yang membuat kita melekat dan mendekat kepada Tuhan. Dan senantiasa terhubung. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan apa yang dapat kita lihat. Yang kita contoh, yang kita ambil. Dari apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam kehidupan kita. Itu yang Rasul Paulus kehendaki. Yaitu mengenal Yesus Kristus dalam kuasanya. Sehingga dia berkata senantiasa. Selalu. Setiap waktu. Mau dia bersama-sama dengan Tuhan. Supaya dia dapat merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Ketika Yesus Kristus bersuka cita, dikatakan aku bersuka cita. Ketika dia menderita, aku pun mau mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan. Ya. Kemudian, supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, kemudian bagaimana supaya kita mendapatkan kedewasaan yang penuh? Harus mau belajar Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Ayat 12 dikatakan di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Jadi dia mau belajar, dia mau mengenal lebih dalam lagi. Ya, dia tidak berhenti, saya sudah mengerti, saya sudah kenal Kristus sampai di sini, udah cukup. Tidak seperti itu. Tapi dia mau belajar bersungguh-sungguh lagi. Dikatakan di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh. Kenapa? Supaya ada niat. Supaya ada tekad untuk berjuang, untuk mencapai apa yang dia ingin raih. Seperti sasaran tadi, ya, dia mau mencapai kepada sasaran itu dengan berjuang seolah-olah dia belum mendapatkan sesuatu yang dia pelajari itu. Sehingga ada kehausan di dalam hatinya, ada kehausan di dalam dirinya, ingin belajar terus, bagaimana supaya saya sama atau serupa dengan Kristus. Kalau kita sudah berhenti belajar, berarti pengetahuan kita tidak bertambah. Kalau kita tidak mau bergaul dengan Kristus, berarti pengetahuan kita sudah berhenti. Melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap Kristus. Ya, jadi
berusaha sekuat tenaga, ya, berusaha sekuat tenaga untuk berjalan, mencapai atau menggapai apa yang diinginkan dari pribadi kita. Ya, jadi tidak pasif, ya, harus aktif bekerjanya. Dalam arti, kalau saya hanya menunggu Tuhan berbicara kepada saya, tapi saya tidak baca firman Tuhan, tidak baca Alkitab, tidak ikut dalam persekutuan, tidak mungkin kita bisa bertumbuh. Kita harus aktif di dalam setiap kegiatan-kegiatan rohani, sehingga kita boleh bergaul bersama-sama dengan Tuhan di sana, dengan orang-orang seiman. Jadi katakan, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Ya, walaupun seolah-olah dia belum menangkapnya, tapi ada satu usaha, ya, sepertinya itu dia kejar terus sampai dia mendapatkan apa yang diinginkan, apa yang dirindukan hati daripada Rasul Paulus. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kalau mau kita menjadi dewasa, berarti harus terus belajar supaya kita dapat pengalaman yang banyak dari kehidupan Kristus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kemudian setelah kita mau belajar, harus ada fokusnya atau tujuan, ada prioritas. Ya. Tuhan memberikan dua jalan, kiri kanan, hidup mati. Mana yang kita pilih? Harus ada prioritas dan meninggalkan yang lain. Dan harus memfokuskan diri kepada apa yang kita mau capai, mau raih, yaitu prioritas tadi. Untuk mendapat yang diinginkan, mari kita baca 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara sendiri tidak menganggap, atau dikatakan, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ya. Jangan seolah-olah kita sudah tahu saya itu, nggak usah diajarin. Sudah tahu ini, nggak usah diajarin. Sudah tahu itu, nggak perlu lagi diberitahu. So pintar aja kamu. Tidak, tetapi apapun yang diberitahukan oleh orang lain, pasti ada pengalaman yang baru dalam kehidupan kita. Apalagi berbicara dengan firman Tuhan. Karena satu ayat dari firman Tuhan bisa berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu penterjemahan dari setiap hamba Tuhan yang membangun iman kita, yang memberikan kita pengalaman-pengalaman yang baru ketika kita melekat kepada Tuhan, terhubung kepada Tuhan di dalam kegiatan-kegiatan rohani kita. Jadi katakan di sini bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi dia tidak pusing dengan apa yang di belakang, dia lupakan saja. Dia tidak mau menoleh ke belakang supaya apa yang pernah dia raih. Karena ada kalanya orang sama seperti Rasul Paulus, di belakangnya itu sebelum dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia orang hebat, dia orang terpandang. Profesor, doktor, orang yang dihargai, dipandang luar biasa. Seorang dosen, ilmuwan, yang ditakuti, disegani, orang yang berpengaruh. Semua bisa dia lakukan, tapi aku tidak mau mengingat itu. Aku tidak mau mengingat itu. Aku melupakannya semuanya. Dan aku mau mengarahkan mata saya, pandangan saya, hati saya kepada Kristus. Karena itu lebih penting daripada apa yang pernah saya alami di belakang. Kalau dia kembali ke belakang, Bapak Saudara-saudara, berarti kembali kepada kehidupan yang lama. Yang secara duniawi, secara daging, itu lebih menguntungkan, itu lebih menyenangkan hidup di dunia ini. Ya kan? Daripada dia hidup bersama Kristus. Yang katakan itu, aku mau seperti Kristus. Kalau kita tahu mau seperti Kristus yang menderita disiksa untuk manusia, berarti akan meninggalkan ketika kita melihat atau berpaling ke belakang. Nah, berarti harus fokus lurus ke depan. Jangan memalingkan kepala kita, wajah kita, badan kita, jangan sampai berbalik ke belakang. Dan ketika kita berlari, pandanglah lurus ke depan, jangan menoleh ke kiri atau ke kanan. Karena di kanan dan kiri itu banyak godaan duniawi yang menyenangkan tubuh, yang mengikat jasmani kita ini.
sehingga kita terikat kepada dunia ini, sehingga kita lupa akan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bahwa aku telah dikatakan tadi berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, seorang pelari itu harus mempersiapkan diri dengan konsentrasi penuh. Ya, bukan dengan bermain-main, bukan dengan melirik ke kiri atau ke kanan, tetapi dengan konsentrasi. Seorang pelari kalau dikatakan bersedia, siap, ya, kalau dia ketinggalan tarikan nafas saja, maka orang lain sudah jauh di depan. Dia ketinggalan di starternya, di startnya. Bapak Ibu Saudara-saudara. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita malas dalam persekutuan, hanya datang 1 kali 1 minggu, apa yang dapat kita harapkan? Tidak cukup Bapak Ibu Saudara. Kita malas baca firman Tuhan. Di mana kita punya dapat pengalaman? Kalau hari Minggu kita ke gereja yang punya Alkitab, Alkitabnya diambil dari atas lemari atau atas meja. Di sana sudah debu. Di atasnya jaban debu dilap dulu mau ke gereja. Habis itu dipukul-pukul supaya debunya itu keluar, pergi ke gereja. Pulang dari gereja, ditaruh lagi di situ, kena debu. Hari Minggu mau ke gereja, kembali diambil. Banyak orang yang seperti itu. Tidak akan punya pengalaman, tidak ada kedekatan dengan Tuhan, tidak tersambung senantiasa dengan Tuhan, Bapak Saudara-saudara. Tidak akan menjadi dewasa. Tidak mengenal pribadi Yesus yang sesungguhnya. Tidak mengerti maksud, tujuan, rencana Tuhan di dunia ini. Jadi harus punya tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Allah, di dalam Kristus Yesus. Nah, tujuan kita ke sana, berlari dengan konsentrasi penuh supaya kita itu jangan terganggu oleh bisikan kiri atau kanan yang membuat konsentrasi kita buyar. Ya, buyar menjadi tidak lagi berkonsentrasi atau mencapai tujuan yang tadinya ingin kita capai. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam melakukan atau menjalani hidup di dunia ini untuk mencapai tujuan sama seperti Kristus, Rasul Paulus banyak pengalaman. Menderita, sakit penyakit. Ya. Segala macam, dalam penjara, hujatan, hinaan. Itu harus dialami semua orang. Dan itu bukan membuat dia menjadi surut imannya kepada Tuhan. Tapi justru itu dia mau belajar terus lewat pengalaman-pengalaman itu. Kalau tidak ada masalah dalam hidup kita, tidak akan ada pengalaman. Kalau tidak ada penyakit maksudnya atau tidak ada pergumulan, apa yang menjadi pengalaman dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa menjalani, menata diri, menjaga hati kalau kita tidak pernah mengalami satu pengalaman yang berat di dalam hidup kita. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana itu supaya bisa terjadi di dalam kehidupan kita, memang ada yang diwariskan. Ya. Ada yang diwariskan sama seperti Timotius. Itu diwariskan oleh neneknya Louis dan Eunike. Ya. Dibina, dipimpin, diajar dari sejak kecil supaya dia mengerti, sama seperti tanaman, disiram, dipupuk, disiangi supaya dia bertumbuh sehingga menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang bagus. Supaya dia menjadi kesenangan bagi pemiliknya. Demikian juga dikatakan di sini, ketika aku melihat cucuran air matamu, aku terkenang, aku ingin bertemu denganmu. Suatu kerinduan melihat imannya Timotius. Ya, di dalam hatinya daripada Rasul Paulus. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Belajar. Timotius adalah anak yang mau diajar. Sehingga dia dipercayakan untuk menggembalakan jemaat oleh Rasul Paulus. Walaupun masih muda, tapi karena dia mau belajar, dia mau taat kepada gembalanya Rasul Paulus saat itu. Sebagai pemimpin, mengajarkan, mewariskan. Sehingga apa yang dicontoh Rasul Paulus dari Yesus, dicontoh oleh Timotius kepada Rasul Paulus. Turun-temurun Bapak Ibu Saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang tidak semudah, segampang yang kita pikirkan. Tapi tetap berusaha. Rasul Paulus kata, mengejar, aku terus berlari, tidak berhenti berlari. Berarti dengan kata lain, mau belajar terus bahkan mengajarkan.
Supaya orang lain dapat melihat, kalau aku terus berkarya, aku terus belajar, aku terus melakukan hal yang baik, maka orang akan melihat apa yang saya lakukan. Mereka belajar daripada apa yang saya lakukan. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Aku mau belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dunia ini. Tentang kasihnya, pengorbanannya, semuanya itu yang ditiru, dicontoh oleh Rasul Paulus. Itu juga yang kita lihat dalam kehidupan kita supaya iman kita bangkit. Supaya semangat kita beribadah bangkit. Ya. Supaya kita itu jangan hanya datang ke gereja ibaratnya itu ya memang harus ke gereja gitu. Tetapi ada tujuan saya datang ke gereja. Saya mau belajar, saya mau mendapat pengalaman. Siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan pasti ada pengalaman. Walaupun sedikit di dalamnya pengalaman yang baru. Pasti ada. Kenapa? Sehingga kita sebagai jemaat Tuhan, kita sebagai orang percaya dapat dicontoh oleh orang-orang di luar kita. Kalau di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dikatakan sana menjadi surat pujian. 2 Korintus 3 ayat yang kedua dikatakan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami. Dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Bukan hanya dilihat tetapi di dalam hatinya. Di dalam hati Rasul Paulus bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya, ibaratnya gembala melihat kita sebagai jemaat. Betapa jemaatmu itu luar biasa Tuhan. Itu di dalam hatinya. Tetapi di sisi yang lain orang lain akan melihat. Bukan hanya ada di hati gembala. Tetapi orang lain akan melihat. Wah jemaatnya Ibu Ketut bagus-bagus, hebat-hebat. Loyalitasnya kuat. Imannya teguh. Di dalam segala perkara mereka itu saling berkompromi. Saling bergandengan tangan. Kenapa bisa begitu? Karena terhubung kepada Tuhan. Di dalam setiap aktivitas rohani. Di dalam gereja kita khususnya. Jadi harus mau belajar. Ya, supaya kita menjadi surat pujian yang bisa dibaca setiap orang. Dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada manusia yang sempurna. Selain daripada Yesus. Tapi manusia yang tidak sempurna itu harus belajar mencari solusi seperti contoh yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kita belajar terus dan belajar sepanjang kita diberikan hidup di dunia ini. Tidak ada lelah, tidak ada jemu, karena kita butuh. Ya. Nah, harus ada satu prinsip dalam diri kita, aku yang butuh bukan Tuhan yang perlu, aku yang butuh Dia. Nah, kalau prinsip itu ada dalam diri kita, pasti kita akan menggebu-gebu. Pasti kita akan bersemangat untuk melayani Tuhan. Walaupun sekali lagi di dalam kehidupan di dunia ini tidak bisa lepas dari pergumulan. Tidak bisa lepas dari sakit penyakit Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi pagi saya bilang itu saya merenung. Berkata kepada Tuhan, Tuhan kenapa orang-orang yang sungguh di dalam Tuhan itu ada kalanya Tuhan berikan pengalaman yang tanda kutip di dunia ini pahit sebutannya. Adalah sakit penyakit Tuhan, adalah penderitaan. Tapi Bapak Saudara-saudara, Tuhan menjawabnya, lewat itu kamu punya pengalaman. Kalau kamu tidak mengalami itu, kamu tidak tahu nanti menyelesaikannya kalau terjadi lagi. Sering saya katakan seperti seorang nelayan yang terbiasa diombang-ambingkan itu, dia tidak menjadi takut. Walaupun dihempaskan tidak takut. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman bersama Tuhan. Yang perlu dia katakan, Tuhan sertai saya sampai di pelabuhan. Ya. Jadi jangan berdoa berulang-ulang, saya kata, jangan berdoa Tuhan selesailah hari ini gelombang ini. Aduh Tuhan kenapa ini topan datang lagi. Kenapa masalah ini Tuhan? Tapi kamu bilang Tuhan terima kasih. Tuhan tetap baik. Tuhan tetap luar biasa dalam hidup saya. Dalam keluarga saya. Lewat masalah ini Tuhan, aku semakin membutuhkan Tuhan. Lewat masalah ini aku punya pengalaman yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ya, lewat pengalaman ini Tuhan engkau bukakan rahasia-rahasiamu yang tidak bisa dilakukan manusia, tapi Tuhan bisa lakukan. Kadang-kadang kita menjadi kagum, secara manusiawi tidak mungkin, tetapi kok bisa ya? Nah itu Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, membuat kita punya pengalaman yang baru.
menyatakan bahwa benar-benar Tuhan itu ada. Benar-benar Tuhan itu hebat. Benar-benar Tuhan itu sanggup. Sehingga kita berkata seperti Ayub katakan, dulu kata orang yang berbicara katanya ada Tuhan. Tapi sekarang bukan kata orang. Dengan mata kepalaku sendiri melihat dan menyaksikan perbuatannya dalam diri saya. Nah, kalau itu nanti terjadi dalam kita, wah Tuhan itu ajaib. Amin. Tuhan itu luar biasa. Tapi harus mau belajar. Menerima kenyataan hidup. Karena kita masih ada dunia ini. Karena Tuhan tidak pernah berjanji selalu hujan. Tuhan tidak pernah berjanji selalu panas. Ada kalanya mendung. Ada kalanya masalah dalam pergumulan kita. Ada kalanya sukacita. Itu selalu ada semacam kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi jangan menjadi kecut dan tawar hati oleh karena situasi itu. Tapi biarlah setiap situasi dan kondisi yang kita alami itu, kita belajar dari dalam. Sehingga kita dikatakan lihai, cerdik, cerdas. Untuk menjalani masalah itu. Bukan lagi dilakukan dengan emosi. Oh ikut Tuhan katanya bagus tapi jadi seperti ini. Ikut Tuhan katanya semakin enak tapi hidup saya jadi seperti ini. Jadi sehingga tidak ada penyesalan dalam diri kita. Ya. Tidak ada kutukan. Kenapa dan kenapa? Tetapi yang timbul dari hati kita lewat pelajaran itu bersyukur. Tuhan berikan kepada saya. Supaya saya dapat pengalaman yang baru. Nah di dalam pengalaman yang kita alami itu belum tentu orang lain mampu. Berarti apa kelebihannya diberikan Tuhan kepada kita? Dianggap mampu Bapak Ibu Saudara-saudara. Amin. Ya saya tidak mau menerima yang seperti itu. Ada kalian seperti itu kan? Kalau Tuhan memberikan masalah itu kepada saya berarti Tuhan anggap kamu mampu. Ya Tuhan juga yang memberikan kemampuan untuk kita. Tapi dianggap mampu. Karena Tuhan bekerja di dalam diri kita. Jadi jangan menyesali diri. Jangan menyesali nasib. Kenapa nasib saya seperti ini? Tidak ada yang seperti itu. Tapi katakan puji Tuhan. Berarti Tuhan menilik saya. Berarti Tuhan memperdulikan saya. Berarti Tuhan memperhatikan saya. Amin. Amin yang kencang. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Tidak semudah berbicara tapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Amin. Kalau itu datang kepada kita. Ya, walaupun manusia tadi tidak sempurna saya bilang itu manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dikatakan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya adalah pembuat dosa. Semuanya adalah pembohong kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan buat kita untuk mau berubah. Mau belajar. Seperti ada tertulis Yohanes pasal 8 ayat 11. Jawabnya tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi tidak menghukum. Maksudnya di sini manusia memang berdosa, tetapi Tuhan tidak menghukum dalam arti memberikan kesempatan kepada setiap kita untuk berubah. Amin. Kalau ada kesalahan, katakan aku salah Tuhan, ampun. Tuhan tolong saya untuk berubah. Aku mau, pasti Tuhan akan tolong. Tidak langsung dihukum. Tidak langsung dihakimi, tidak. Kepada perempuan itu, dikatakan kepada orang-orang di situ, siapa yang tidak pernah berdosa, coba lempar perempuan ini. Semua. Kira-kira begitu, lemparin perempuan ini. Satu persatu pergi, satu persatu pergi, satu persatu pergi. Akhirnya Tuhan Yesus katakan, tidak adakah mereka yang melempar engkau? Tidak ada Tuhan. Tuhan katakan, kalau begitu aku tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah. Jangan ulangi lagi perbuatanmu. Diberikan kesempatan untuk berubah. Diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, jadi perempuan itu punya pengalaman. Pengalamannya bersama dengan Tuhan yang ajaib. Yang menjadi contoh teladan. Yang tidak serta-merta menghukum orang yang berdosa. Tapi diberikan jalan keluar. Diberikan solusi. Itulah dewasa Bapak Ibu Saudara-saudara.
tidak langsung memvonis seseorang. Ya. Diberikan kesempatan baik kepada setiap kita, ya, supaya kita bertambah hari, bertambah dewasa iman kita kepada Tuhan. Jadi mari kita renungkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita, ya, supaya kita semakin hari semakin dewasa secara rohani. Pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan bertambah-tambah, sehingga kehidupan jemaat GKSJ Fajar Baru menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Semakin hari semakin militan, semakin loyal, semakin kuat di dalam Tuhan, di dalam melayani khususnya apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita di gereja ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengajar kami sehingga hidup kami semakin hari semakin dewasa. Dan kami mau mengenal Kristus lebih lagi Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami seperti seorang pelari berlari dan berlari terus mencapai tujuan kami. Yaitu mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami. Ketika kami jatuh, Tuhan tolong kami supaya kami mau berubah. Tuhan tolong kami supaya kami mau lagi kembali kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan, terhubung senantiasa dengan Tuhan lewat persekutuan-persekutuan atau lewat kegiatan-kegiatan ibadah kami Tuhan, kegiatan-kegiatan rohani di mana kami beribadah, di mana kami bergereja. Terima kasih hamba berhenti berbicara, Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, lewat Romo yang kudus berbicara senantiasa dalam hati dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari pujilah Tuhan kita. Tuhan, hai jiwaku, pujilah Bagaimanapun situasi kehidupan kami saat ini Tuhan, jiwa kami dibuat oleh Roh-Mu untuk tetap memuji dan menyembah Tuhan. Masalah boleh ada, tapi pujian untuk Tuhan selalu ada, selalu naik. Ucapan syukur selalu bergema dalam hadirat Allah. Penyembahan kami selalu ada untuk Yesus. Karena masalah yang kami hadapi, kami sedang belajar di sini. Banyak hal yang dapat kami pelajari dalam pergumulan hidup ini Allah. Salah satu di antaranya, Tuhanku ajaib. Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Banyak hal yang kami temukan dalam setiap masalah hidup ini. Ketika kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami masih bergumul. Jemaat Tuhan sedang bergumul untuk salah seorang anak
dedek kecil yang saat ini ada di rumah sakit Cengkareng dalam perawatan khusus. Tuhan tolong. Kami tidak akan bosan berdoa agar Tuhan menjamah putra daripada Pak Desmond dan Ibu Nelly. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur Yesus, kuasa darah Yesus, kuasa nama Yesus yang menyembuhkan, sehingga dedek bayi boleh pulih. Terima kasih Tuhan. Dokter di atas segala dokter yang selalu kami andalkan dalam hidup ini, yang akan terus bekerja dengan kuasanya dan membuktikan bahwa Engkau mau, siap dan selalu melakukan yang ajaib dalam kehidupan kami, supaya nyatalah kebenaran firman Allah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak sekolah minggu Abel Tuhan sudah sembuhkan. Hari ini sudah datang ke rumah Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan ini. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Yani saat ini ada di Kalimantan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Roh Allah, roh yang dahsyat mengalahkan setiap roh-roh yang berasal daripada dunia ini. Segala sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus. Ibu Yani dikuatkan, tetap beriman dan percaya kepada Tuhan. Pemulihan boleh terjadi dan keluarga di Kalimantan pun diberkati oleh Tuhan. Doa kami, harapan kami, Bu Yani akan kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat. Oleh karena campur tangan Allah, karena Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Ada doa, ada iman, ada berkat, ada kuasa, bahkan ada mujizat Tuhan bagi kami yang percaya kepadamu. Jikalau ada di antara kami yang sakit sekarang Tuhan, dalam rumah ibadah ini, mungkin ada kelemahan dalam fisik kami, dalam nama Yesus, kami serahkan kepada Tuhan. Kami tarik dengan iman, kuasa Tuhan mengalir atas tubuh kami. Dan kami pulang dalam keadaan sehat. Tuhan, hanya Engkau yang dapat melakukan itu. Itulah sebabnya kami berseru memanggil Tuhan, memohon, berdoa, dan mengimani kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada jemaat Tuhan yang sedang ada dalam pergumulan, baik untuk mencari pekerjaan atau usaha, dalam nama Yesus, di tengah-tengah pergumulan ini kami berjumpa dengan Tuhan. Dalam pergumulan ini kami semakin dekat dengan Tuhan. Dalam pergumulan ini Tuhan tidak tinggalkan kami. Berkat Tuhan selalu ada bagi kami. Berkat Tuhan selalu ada, karena kehadiran Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu, buat kuasa-Mu, buat berkat-Mu, buat pertolongan Tuhan yang Kau sudah nyatakan bagi kami. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan di hadapan Allah, Allah yang hidup, Allah yang selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Akan ada ibadah-ibadah tengah minggu ya Allah yang kami lakukan. Kiranya roh Tuhan juga akan terus bekerja, berkarya dalam setiap ibadah yang kami lakukan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa kepadamu untuk baptisan nanti siang, nanti sore. Begitu juga baptisan tanggal 10. Tuhan Yesus menyertai umat-Mu, pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya kami boleh bersukacita, beria-ria, melakukan tugas dan kewajiban kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dengan penuh sukacita kami melakukan karena melibatkan kuasa Tuhan, melibatkan kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon Tuhan mendahului rencana kami. Dalam nama Yesus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Allah, sekarang angkatlah kedua tanganmu dan mari kita bersama-sama menaikkan iman kami di hadapan Allah dan menarik berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga yang melimpah-limpah turun atas hidupmu. Sukacita, roh damai sejahtera yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hidupmu akan terus nyata, dan Roh Kudus akan terus membawa engkau naik menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, mencapai kedewasaan penuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan membawa saudara dan saya untuk terus hidup diberkenan dan diberkati oleh Tuhan mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Roh Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Haleluya.